Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Tadi ada beberapa bupati udah curhat dan pengacaranya dari beberapa bupati itu adalah Profesor Yusril Iza Mahendra yang kebetulan juga pakar hukum tata negara. Pertama saya ingin tahu, ingin mendapat tanggapan dulu dah sebagai pengacara dari mereka, apa sih yang terjadi, dan tentu saja menjawab pledoi dari Hakim Mahkamah Konstitusi tadi. Ya, saya juga sebenarnya merasa aneh dalam penanganan perkara-perkara pilkada itu. Bukan saya kalah argumen, bukan saya kalah alat bukti, tapi kalah itu mencengangkan. Selama ini saya tidak pernah berkomentar tentang hal itu. Tadi Pak Sarimuda tidak bercerita banyak tentang apa yang saya katakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi itu. Begitu juga yang dari Maluku Tenggara Barat. Maluku Tenggara Barat itu kan simpel sekali. KPU itu tidak mau memberikan hasil rekapitulasi. Seminggu kemudian baru dikasih bersamaan dengan pengumuman pemenang pasangan. Kalau tidak diberikan hasil rekap, atas dasar apa kita membawa perkara itu kepada Mahkamah Konstitusi? Jadi dalam sidang pertama itu saya mengatakan kesalahan yang dibuat oleh termohon KPU itu tidak bisa merugikan pemohon. Pak Akil terima, oke, kalau gitu besok saksi-saksi diperiksa dan sidang. Saksi didatangkan dari Maluku Tenggara sampai 5 kali persidangan. Pada waktu dibacakan keputusan dikatakan perkara ini ditolak karena daluarsa. Ya kalau daluarsa ngapain dipanggil saksi? Diputus saya di awal sidang. Dan itu bagi saya sangat mencengangkan. Yang kedua, yang Pak Sarimuda katakan tadi itu, diperintahkan kotak suara dibawa, dan kemudian sudah seperti diceritakan Pak Sarimuda tadi, keadaan kotak itu. Dan yang mencengangkan kami semua, MK membuka kotak itu di luar persidangan. Di mana mereka hitung, kita nggak tahu. Tiba-tiba dalam putusan dikatakan, majelis sudah menghitung suara, Pak Sarimuda cuma dapat sekian, lawannya dapat sekian lebih banyak, tapi ketika diakumulasikan, disatukan suara itu melebihi dari jumlah pemilih. Itu saya mengatakan bahwa MK ini melanggar asas yang paling mendasar dari peradilan. Alat bukti itu harus dibuka di depan persidangan, para pihak melihat alat bukti itu. Nah kalau MK memerintahkan supaya kotak suara dibuat dari Palembang, pertama pilkadanya sudah berlangsung beberapa minggu sebelumnya, siapa yang jamin kotak itu masih aman? Kedua, kotak itu diperintahkan dibawa ke Jakarta, siapa yang jamin aman di perjalanan? Yang ketiga, sampai di MK, kotak dihitung di luar sidang. Kami hanya tahu hasilnya ini menurut perhitungan panel hakim. Nah ini membuat kecewa, tapi saya sebagai advokat tentu saya tidak berteriak di pengadilan, juga tidak pernah bicara banyak ke media, baru malam ini aja saya mengungkapkan masalah ini. Nah apa akibatnya? Itu terjadi misalnya pada Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Alex Nurdin. Itu saya juga yang jadi pengacaranya. Di luar dugaan, tiba-tiba MK mengabulkan sesuatu yang tidak dimohon oleh pemohon. Tidak dimohon. Tidak dimohon. Ya. Diperintahkan diadakan pilkada ulang di 4 kabupaten. Sama sekali tidak dimohon oleh pemohon. Dan akibatnya pelan-pelan mereka mulai kecewa. Dan ya putra beliau mengatakan kepada saya, Pak Yusril, kami bukan tidak percaya kemampuan dan kredibilitas Pak Yusril dalam menangani perkara. Tapi ini sepertinya ada masalah. Sudah berkembang di masyarakat bahwa kalau pilkada
jangan serius jadi advokatnya. Dia akan dikalahkan sama Akil. Saya sebenarnya tidak menganggap masalah ini masalah serius gitu. Tapi setelah kejadian ini saya jadi bertanya-tanya juga, kenapa kita kalah? Itu Pak Karni. Jadi kalau menguji undang-undang saya pikir ya fair lah. Menguji undang-undangan, kadang-kadang menguji undang-undang pemohonnya saya sendiri. Jadi tidak melibatkan banyak pihak. Tapi kalau pilkada ini kepentingan banyak sekali. Dan saya dengar memang ada lobby sana, lobby sini, tapi saya selalu mengatakan kepada klien, ya kalau saya lawan benar, saya bilang. Kalah menang itu soal lain. Dari berapa kasus, berapa yang menang, berapa yang kalah? Saya nggak hitung berapa jumlah kita menangani pilkada ya, tapi mungkin cuma belasan, nggak sampai 20-an gitu ya. Terakhir ini 7 kalah. Jadi lebih setengah kalah. Termasuk yang saya bela itu adalah pilkada Bangka Belitung. Itu dikalahkan dan Pak Mahfud kemarin saya tanya, bagaimana ini kok panel hakimnya 4, tiba-tiba Akil masuk. Nah, Pak Mahfud mengatakan, saya jamin panelnya cuma 3. Terus saya buka file, ternyata panelnya itu 4, pernah juga panel itu 5. Dan seperti yang tadi dialami oleh beberapa kan yang lainnya tadi dari Provinsi Jambi tadi, yang saya heran itu ketika sebelum pembacaan putusan di Pangkal Pinang sudah beredar luas bahwa ini kami kalah. Dan pada waktu hari pembacaan putusan itu ada ratusan orang datang memakai jaket seragam dan semua seperti orang sudah tersenyum dan sudah tahu bahwa mereka akan menang. Itu yang terjadi. Jadi saya tidak tahu ada apa di balik semua ini. Dulunya dari mana dasar hukum Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara pilkada? Sebenarnya dulunya kan tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang yang dulu terlibat dalam amandemen konstitusi. Maksud tentang pemilihan umum. Pada waktu itu kan yang terbayang dengan pemilihan umum itu adalah pemilihan umum yang 5 tahun sekali. Legislatif sama presiden lah. Presiden pun belum pada waktu itu. Tahun 99 itu presiden belum ada pikiran untuk dipilih langsung kan. Nah jadi pada waktu amandemen UUD 45 itu dikatakan bahwa MK itu berwenang antara lain menyelesaikan sengketa pemilu. Mau jadi pilkada? Ya, pemilu. Jadi pemahaman pada waktu itu pemilu itu ya pemilu 5 tahun sekali sejak dari zaman Orde Baru dulu. Nah, tapi kemudian ini berkembang pada waktu pembahasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yaitu pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung, tidak lagi melalui DPRD. Lalu mula-mula itu disebut dengan istilah pilkada, pemilihan kepala daerah. Tapi setelah diamandemen Undang-Undang 32 itu disebut istilahnya pemilu kada. Nah, ketika disebut pemilu, dianggap ini rejim pemilihan umum. Dan ketika disebut pemilu, yaitu perkara konstitusi. Maka kewenangan untuk mengadili sengketa pemilihan kepala daerah yang semula ada pada pengadilan tinggi, lalu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, akibatnya Mahkamah Konstitusi jadi sangat sibuk memeriksa perkara-perkara pilkada itu. Tahun ini saja Pak Karni, ada 178 pilkada, tahun 2013 ini. Karena tahun depan tidak ada pilkada karena pemilu. Nah, 170 lebih itu, saya yakin 90% itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi tahun ini lebih kurang ada 160-an lah perkara dibawa ke MK. Dan kalau tadi setiap hakim dapat honor 5 juta, ya 5 kali 160 kan berarti sudah 800 juta per tahun. Honornya itu yang tadi cerita 5 istri dari itu. Memegang kasus 5 juta. Tapi pendaftaran dan putusan dapat lagi 5,5 juta. Jadi dua-duanya untuk 200 perkara dapat 2,2 miliar. Oh. Jadi kalau setahun dia selesaikan 200, 2,2. Kalau 2,2 miliar tambah gaji 40 juta yang saya bilang tadi, cukup untuk 5 istri. Nah, saya tidak tahu honor-honor itu. Baik, sekarang menurut Anda masih layak nggak diterusin dia memeriksa sengketa pilkada? Saya dari awal pun saya tidak sependapat. Ya.
Walaupun tentu kalau jadi advokat ya rugi, jadi kurang klien gitu. Tapi saya boleh dibaca dalam semua tulisan-tulisan saya mengatakan bahwa tidak sepantasnya Mahkamah Konstitusi menangani perkara-perkara pilkada itu. Jadi cukuplah, pertama saya memang dari dulu saya tidak setuju pilkada langsung. Saya berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota itu serahkan lagi lah kepada DPRD, itu satu. Kalaupun masih diteruskan dengan pemilihan langsung, kalau ada sengketa cukup pada pengadilan tinggi masing-masing. Jadi tiap provinsi di situ selesai, cuman pengaturan pada pengadilan tinggi itu harus sidang, jangan cuma periksa berkas. Dan itu sudah ada contohnya, yaitu dalam sengketa pemilu. Misalnya kemarin sengketa verifikasi partai politik, itu saya terus terang saya terlibat menangani kasus ini ketika PBB itu berperkara melawan KPU di pengadilan tinggi, dan itu sidang, betul-betul sidang. Jadi bukan hanya baca berkas, dan saya kira hal seperti itu bisa diterapkan pada pilkada di daerah-daerah. Jadi untuk gubernur bisa saja ditetapkan bahwa itu diputus oleh Mahkamah Agung. Jadi dengan demikian Mahkamah Konstitusi itu hanya mengadili sengketa pemilu yang 5 tahun sekali itu, termasuk sengketa pemilu presiden. Dengan demikian MK tidak sibuk, ya. Jadi mereka akan membuat putusan-putusan yang berkualitas, ya, dan kemudian juga menangani perkara-perkara lain seperti pengujian undang-undang. Itu Pak Karni. Ada juga setuju ada Perpu. Yang nggak setuju siapa? Profesor Mahfud atau Jimli? Pak Jimli yang nggak setuju. Pak Jimli yang nggak setuju. Apa alasan Anda setuju? Ya, nanti saya salah kutip. Hanya beliau mengatakan Perpu itu inkonstitusional, pertama. Kedua, Presiden itu kan biasanya sejak zaman Pak SBY itu melakukan konsultasi dengan ketua-ketua lembaga negara ketika akan mengeluarkan Perpu, walaupun sebenarnya itu tidak merupakan satu keharusan. Kemarin ada kekurangannya, Pak SBY tidak mengundang MK. Walaupun ketuanya sedang ditahan, tapi kan ada wakil ketua. Nah, Pak Jimli mungkin itu mengacu kepada putusan yang beliau buat pada tahun 2005, ketika pada waktu itu sejumlah hakim agung mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kepada Mahkamah Konstitusi, yang intinya ingin menyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial itu mengawasi hakim seperti disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak mencakup pengawasan terhadap hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi hakim-hakim agung itu mohon capek-capek ke Mahkamah Konstitusi, permohonan mereka ditolak. Jadi hakim agung tetap diawasi oleh Komisi Yudisial, tapi MK memperoleh keuntungan dengan permohonan ini. Itu kesempatan bagi MK untuk membatalkan semua pasal-pasal dari Undang-Undang Komisi Yudisial terkait dengan kewenangan dari Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Itu saya berulang. Saya dengar itu juga baca. Tidak diminta oleh pemohon. Diminta. Menurut Amir Samsudin tadi kepada saya diminta. Ini ada putusannya, Pak Karni, tolong dibaca. Terlalu ya. Saya percaya ya. Saya baca putusannya. Mereka minta. Jadi hakim agung yang mohon itu minta supaya KY tidak mengawasi hakim agung dan tidak mengawasi hakim konstitusi. Oh, dua-dua dia minta. Dua-duanya. Tapi yang mohon untuk tidak awasi hakim agung itu ditolak, tapi yang mengawasi hakim konstitusi dikabulkan. Jadi perdebatan itu menjadi sangat semantis. Jadi Anda lebih sependapat hakim konstitusi itu diawasi oleh KY. Oleh KY, tetap ya, oleh KY. Cuman persoalannya sekarang, kalau Pak SBY mengeluarkan Perpu yang kemudian mengembalikan fungsi KY itu untuk melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim konstitusi. Nah, disinilah argumen Pak Jimli dan lain-lain itu mengatakan bahwa isi Perpu itu inkonstitusional. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa KY itu tidak bisa mengawasi hakim konstitusi. Dan itu dinyatakan oleh MK sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau Presiden mengeluarkan Perpu yang mengembalikan kewenangan KY, itu bisa dianggap Presiden
menentang putusan MK, dan itu yang dikatakan ini terbuka pintu untuk mengimpeach presiden. Nah, kalau sudah diancam begini kan presiden tentu jadi bikin Anda mikir sependapat juga. dengan itu nggak? Hah? Anda sependapat dengan itu nggak? Saya tidak sependapat bahwa KY itu tidak bisa mengawasi hakim konstitusi. Bukan, bahwa kalau Perpu itu dikeluarkan juga itu melawan konstitusi atau melawan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga bisa diimpeach. Kalau bisa diimpeach tidak itu persoalan lain. Tapi yang saya lihat memang kalau kita secara harfiah mengakui keputusan putusan MK nomor 005 PUU 4/2006 bukan 2005, memang tegas dinyatakan di situ bahwa ketentuan yang menyatakan Komisi Yudisial berwenang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini kan sudah keputusan final MK. Nah, kalau presiden bikin perpu isinya begitu, dianggap ini menentang ini. Nah, jadi presiden sebenarnya dalam situasi yang dilematis seperti sekarang ini. Walaupun saya mengatakan ya mestinya kan MK itu tidak menguji undang-undang yang mengatur kewenangan dirinya. Dan kan dihadapkan satu problem ya. Memang Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan kepada MK itu untuk menguji semua undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, pertanyaannya apakah MK itu bisa menguji undang-undang yang mengatur dirinya sendiri. Dan itu sejak zaman Pak Jimli itu sudah satu hal yang pada waktu itu saya yang waktu itu mewakili pemerintah membahas RUU MK itu ke DPR, dan ada perdebatan sengit misalnya dalam pengujian undang-undang, Pak Karni. Undang-undang yang sejak kapan yang bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi? Itu debatnya lama di DPR. Saya berargumen mengatakan, oleh karena kewenangan adanya MK dan kewenangannya untuk menguji undang-undang itu baru ada dalam amandemen tahun 1999, maka yang bisa diuji oleh MK adalah undang-undang yang lahir setelah amandemen itu. Pasal 50. Itu dibatalkan oleh MK sendiri. Akibatnya MK bisa menguji undang-undang, termasuk undang-undang yang dari zaman Hindia Belanda yang masih berlaku sekarang. Ya. Jadi kan pertanyaan kita, misalnya KUHP diuji sama UUD 45, ya terang aja bertentangan. KUHP itu dibuat berdasarkan undang-undang Nederland. Jadi mestinya kalau MK menguji KUHP itu diuji dengan undang-undang Nederland, bukan diuji dengan UUD 45. Ya, Jadi setiap kali MK menguji undang-undang yang mengatur kewenangan dirinya, ada kecenderungan MK akan membatalkan untuk memperbesar kewenangannya. Ini yang masalahnya serius. Nah, azas hukum itu kan seorang hakim pun harus mundur kalau perkara itu menyangkut kepentingannya, keluarganya atau saudaranya. Ya, harus mundur. itu pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asasnya kan begitu. Asasnya begitu. Artinya tidak satu orang pun berhak mengadili dirinya sendiri. Kita rehat sejenak.